Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang diberikan. Hari ini kita sampai pada pelajaran yang ke-12. Judulnya apa? Nad'u ba'da salat. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum dipahami di sini? Yang kemarin ada deh. Doa sesudah sholat. Ada ungkapan yang belum dipahami di sini? Rubayana nih Pak, apa nih Pak sih? Bu Nini lihat ke tampilan layar nggak? Lihat. Iya, apa di situ ungkapan yang belum dipahami? Oh, yang ini. Udah insya Allah ya. Udah ya. Apa maknanya? Nad'u. Doa sesudah sholat. Doa itu apa bahasa Indonesia kita kalau bahasa kita? Doa juga Pak. Doa juga. Iya. Doa juga. Yang berdoa ada informasi? Kami ya. Nad. Nah, indikasinya kami mana? Nun depan. Berarti itu fi'il apa? Mudhari. Sorry. Jadi ada makna apa kalau begitu? Makna sedang. Sedang. Ini kalau kita lihat dalam konteksnya, ini kita sedang berdoa apa? Tidak sekarang ini? Tidak. Berarti apa kira-kira makna mudhari yang bisa cocok dengan konteks ini? Akan. Iya, baik. Adakah makna lain selain sedang, selain akan? Biasa. Jadi kalau ibu ini, kalau kita lihat secara umumnya, konteks yang meliputi kita ini, mana dari 3 nama itu yang paling cocok untuk menggambarkan kondisi kita? Apakah yang pertama, kita sedang berdoa setelah sholat, atau kita akan berdoa setelah sholat, atau kita biasa berdoa setelah sholat? Biasa berdoa. Nah, itu dia ya. Kita biasa berdoa setelah sholat. Ya, panjang pendek itu macam-macam ya, tergantung pengetahuan dan kebiasaan kita. Tergantung ada teman apa sendirian. Itu tergantung ada teman atau sendirian. Kita biasa berdoa setelah sholat. Baik, itu. Nad'u ba'da sholat. Itulah judul pelajaran kita pada pelajaran yang ke-12 ini. Untuk melanjutkannya, mari kita lihat. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, ini bukan ayat Al-Quran ini, walaupun diambil dari ayat Al-Quran, tapi ini adalah doa dihimpun dari doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Silakan dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, itu yang pertama. Kita lanjutkan ke slide yang kedua. Silahkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Iya. Wa afiatan fil jasad. Sinnya enggak panjang. Wa afiatan fil jasad. Iya. Wa ziyadatan fil ilmi. Iya. Wa barakatan fil rizqi. Iya.
wa taubatan qabla maut, Iya. wa rahmatan indal maut, Iya. wa maghfiratan ba'dal maut. Iya, itu ya slide yang kedua. Yang ketiga dilanjutkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina walidaina warhamhuma kama robayani saghira Robbayana sigara. Ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u. Iya. Amin da'watin la yustajab. Iya, baik. Berikutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan Iya. innaka antal wahhab. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya, slide terakhir. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini karena sudah di luar kepala itu sehingga apa yang tidak tertulis di sini muncul juga dalam ucapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Karena sudah di luar kepala, walaupun tidak ada tulisan sayyidinanya, muncul juga dalam pengucapan. Ya, itulah karena sudah di luar kepala. Baik, Ibu-ibu. Sekarang mari kita lanjutkan dengan mengamati ungkapan demi ungkapan, kemudian potong demi potong, kemudian kata demi kata, makna keseluruhan dari doa yang baru saja kita baca bersama-sama. Dari situ nanti kemudian kita mempelajari aspek-aspek kebahasa Araban berdasarkan pemahaman yang kita bangun dengan menggunakan pendekatan pantas, serap, sorof, nalar, ibadah. Untuk 3 baris pertama ini, apa ada yang terlewatkan pemahamannya? Aman? Sayyid. Kak. Ya. Ada? Sayyid. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Enggak, rekannya ngapain? Hah? Itu aja ya yang perlu secara khusus dibahas, yaitu Sayyid. Sayyidina ada bagian yang sudah dipahami di situ? Kami ya. Jadi kalau dipakai serapan ya, kalau dipakai serapan, Sayyidina maknanya Sayyid kami gitu ya. Ya, atau Sayyid kita. Sayyid kita. Siapa Sayyid kita itu namanya? Muhammad. Nah, dari sini kita bisa memprediksi kira-kira gitu bahwa sosok Nabi Muhammad yang di dalam doa ini disebut sebagai Sayyid itu, ya, sosok Nabi Muhammad yang dalam ini disebut dengan Sayyid, kira-kira itu dalam bahasa Indonesia sosok itu kita sebut sebagai apa? Bahasa Arabnya si Sayyid gitu. Apa kira-kira? Muhammad adalah
Sayyid Mulia. kita. Gitu. Sayyid. Junjunan. Apa, Bu Ito? Junjunan. Junjunan. Junjungan. Bahasa Indonesia itu yang mana tuh? Junjunan apa Junjungan. junjungan? Junjungan. Junjungan. Iya, baik. Bisa ya, memang benar itu bahwa Nabi Muhammad adalah junjungan kita. Ya. Yang lain ada ide yang lain? Bahwa Muhammad adalah sayyid kita. Yang tadi yang pertama terpahami itu maksudnya bahwa Muhammad, Nabi Muhammad adalah junjungan kita. Ada yang lain? Oke, karena itu pakai itu aja. Ya, monggo silakan masuk, silakan masuk. Terima kasih. Ya, ambil yang kursi yang paling empuk di mana saja boleh, silakan. Ya, anggap di rumah sendiri ini. Anggap di rumah sendiri. Ya, karena nggak bisa dianterin kopi nanti ya, ambil sendiri kopinya. Oke, ya kita pakai junjungan. Ada lagi yang lain? Selain Sayyidina yang belum dipahami? Baik, kalau tidak ada, mari kita berbagi pemahaman. Bu Firianti yang kedua, ya, Firianti yang kedua, Ya. Ibu EN yang pertama, Bu Min yang ketiga. Maksudnya tiga, ini maksudnya baris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Maaf Pak, Ya, terlambat Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu, silakan. Jadi siapa yang akan memulai dengan baris pertama? Saya ya Pak. Iya, betul. Silakan, Bu EN. Bu EN, kemudian Bu Firianti, kemudian terakhir nanti Bu Min. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Iya, bagus. Itu ada kata seru sekalian itu bagaimana itu Bu EN pemahamannya? Ada yang seru-seru itu? Maksudnya biar enak. Oh, biar enak. Enak. Ibu-ibu yang lain, ada pemahaman lain nggak selain biar enak seperti yang Bu EN katakan, pakai seru sekalian alam. Dari mana kita ada pemahaman itu gitu? Maksudnya seluruhnya, seluruh alam. Ibu-ibu yang lain? Alam semesta. Sebentar Pak, belum ketemu. Tuhan semesta alam. Yang sudah ketemu tadi adalah diskusinya Bu EN mengungkapkan pemahamannya bahwa di dalam ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin ada makna seru sekalian alam. Kata Bu EN biar enak aja gitu. Itu kan berarti soal selera gitu, soal cita rasa. Kalau soal cita rasa itu agak berat didiskusikan. Nah, tapi kalau ibu-ibu yang lain, ada nggak pemahaman lain sehingga lahir ungkapan seru sekalian alam di luar pilihan bahwa itu biar enak gitu? Segala puji bagi Allah. Mohon maaf, bukan mencari alternatif pemahaman yang lain, tapi pemahaman yang sudah ada tadi itu, ada nggak yang bisa melandasi untuk mengatakan seru sekalian alam begitu? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada mari kita lihat. Bu EN, ya. Pada waktu Ibu mengatakan sekalian, itu mengindikasikan banyak enggak? Maksudnya seluruh, banyak. Iya, itu. Mau Ibu bilang apa aja mau boleh. Iya, banyak. Tapi karena tadi Ibu mengatakan sekalian, ya saya pakainya sekalian. Tapi berdasarkan itu saya mau mendiskusikannya. Pada waktu Ibu mengatakan sekalian, itu pemahaman Ibu itu memiliki makna banyak enggak sekalian itu? Banyak. Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu perhatikan. Al-alamin tunggal apa jamak? Jamak. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya soal biar enaknya nih.
gitu ya. Kalau soal biar enaknya itu mah susah didiskusikan. Tetapi kalau kita lihat, saya mengatakan seru sekalian alam karena saya lihat di sini al-alamin adalah bentuk jamak. Apa tandanya jamak? Di situ ada ya dan nun. Nah, kalau itu kan orang lain ya, orang lain yang punya perasaan yang berbeda bisa juga mengungkapkan dengan pilihan ungkapan kata yang berbeda, tetapi sama-sama melambangkan bahwa di situ ada kata yang bentuknya jamak sehingga bermakna banyak. Yuk, kita lihat ya yang lain yang nggak mau atau yang seleranya itu bukan seru sekalian alam. Silakan. Semesta alam. Bu Firianti sekarang itu masuk itu yang Ibu punya Yang kedua, versi ya? yang sendiri tadi. Bukan yang versi pertama ya. Untuk kalimat pertama versi Ibu. Saya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya. Ada yang menandakan pemahaman banyak di situ dalam ungkapan itu? Ya, ini jamak. Ada ya. Iya, sehingga dalam bahasa Indonesia muncul ungkapan apa untuk mewakili Semesta pemahaman alam. kita itu? Semesta alam. Nah, jadi itu dia. Jadi itu dia, Ibu-ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di buku Bu Sri. halaman berapa ya, Pak? Di buku halaman berapa, Pak? Nanti lain 12. waktu kalau nanya halaman ke teman-teman ya. Saya emang nggak punya halaman. 21. Halaman berapa? Pelajaran 12, Bu. Ya, Pelajaran makasih. 12 halaman 21. Ya, makasih. Nah, jadi itu ya yang namanya diskusi, sama-sama memahami bahwa al-alamin adalah jamak, Jamak. tapi mengungkapkan pemahaman itu beda. Ya, pemahaman itu beda. Ada yang mengatakan seru sekalian, ada mengatakan semesta. Ya, ada mengatakan semesta alam. Baik, coba diulang Bu En, apa pemahamannya tadi untuk kalimat yang pertama, baris yang pertama? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Iya, bagus. Ibu En, ilmunya pernah kita pelajari nggak di kita? Dari mana dipahami, apa tadi kata Ibu awal-awal tadi? Segala gitu ya? Oh, ya segala puji. Dari mana itu pernah kita pelajari itu? Atau Ibu punya penjelasan ilmunya gitu? Pakai segala itu dari mana dipahami begitu? Ada Bu En? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Baik. Nah, coba mari kita lihat ya. Alhamdulillah itu sepahaman Ibu itu bentuk berapa? Bu En? Sebentar, Pak. Ini ya, belum itu ya. Belum melekat ya. Itu ciri-ciri bentuk ya? Iya. Nah, belum. Ya. Masih di tasrifin. Tapi begini, Ibu sudah sampai belum pada pemahaman bahwa pemahaman ilmunya gitu, bahwa memahami bentuk kata mempengaruhi pemahaman kita. Dari tiga huruf ada. Nah, maksud saya ini, maksudnya Ibu merasa nggak kira-kira dari sekian lama kita belajar bersama bahwa mengerti bentuk kata itu penting untuk pemahaman gitu? Iya.
Berasa begitu enggak gitu maksud saya? Berasa, tapi Oh, berasa ya, bagus. Artinya kan ya. Artinya kan dengan demikian saya punya landasan moral. Enak saya di hati kalau mengajak ibu-ibu mengenal dari segi bentuk. Nah, baik. Ibu-ibu yang lain, alhamdulillah ini bagaimana? Mengenali ini bentuk berapa? Bentuk 4. Bentuk 4. Iya, bagus bentuk ya. Ya, bagus ya. Hamdan ya Pak. Hamdan. Baik, mari kita lihat ya. Yang menduga alhamdulillah. Mau dari besar ke kecil apa dari kecil ke besar nih? Mana aja. Nah, mana aja. Baik. Kita mulai dari yang ini, yang 3 dah kalau gitu. Yang menduga bahwa alhamdulillah bentuk 3 itu apa penciri yang membantu kita untuk menduga itu bentuk 3 gitu. Itu Pak Guru ada sukun di tengah. Ada sukun di tengah. Maksudnya sukun yang di tengah yang mana? Yang mimnya. Yang mimnya. Nah, oke, baik. Ya, yang... Nah, baik. Nah, sekarang kita yang keempat ya, yang menduga itu 4. Ini diduga bentuk 4. Apa penciri yang membantu kita untuk menduga ini bentuk 4 ini? Ya, alif lam. Ada alif lam. Baik. Itu aja untuk bentuk 4 yang melatar belakangi menduga itu bentuk 4. Alif di huruf kedua. Alif di urutan kedua. Bagus. Udah itu? Iya. Iya, baik. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Yang pertama tadi adalah karena ada sukun di tengah ya. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat ilmu itu bahwa penciri bentuk 3 antara lain adalah ada sukun di tengah. Ada yang ingat? Iya. Ya, oke, bagus. Itu artinya kita bersyukur ini ada yang ingat. Nah, berikutnya. Ibu-ibu ada yang mengingat bahwa kalau dia alif lam berarti dia bentuk 4. Ada yang mengingat begitu? Iya. Ada? Ya, ada, Pak. Ah, bagus. Nah, berapa orang yang punya ingatan begitu? Kalau alif lam berarti dia bentuk 4 gitu. Berapa orang yang ingatnya begitu? Alif lam bisa bentuk 3, bisa bentuk 4. Enggak, belum begitu, Bu. Itu saya nanti itu adalah komentar saya berikutnya. Ini saya mau cari tahu dulu. Ini apakah ini kalau ibarat kata dokter ini problem ini berat enggak sih gitu? Artinya banyak enggak sih yang begitu gitu. Maka itu saya nanya gitu. Ada berapa orang yang mengingat bahwa kalau ada alif lam berarti itu bentuk 4 gitu. Maka nanti kan kita akan punya beberapa kata nih. Alhamdulillah bentuk 4, al-alamin bentuk 4, as-salatu bentuk 4, as-salamu bentuk 4. Karena apa? Karena ada alif lam. Gitu. Alif lam. Itu yang saya mau tanya. Ada berapa orang yang mengingatkan begitu? Ingat saya ada alif di urutan kedua. Bukan ini dulu, Bu. Yang saya mau konfirmasi soal tadi. Bahwa kalau alif lam berarti itu bentuk 4 gitu. Iya, saya ingat saya. Iya, ada Bu Firyanti ya. Dengan Bu Sri ya. Nah, baik. Yang lain. Apa ilmu kita tentang alif lam yang lain? Menunjukkan alif lam tidak mengubah arti. Iya, bagus. Alif lam itu tidak mengubah arti. Baik, itu oke, itu bagus. Terus apalagi alif lam? Ciri penguat bentuk 3 dan 4. Nah, tuh Bu Sri berarti kurang ingatannya tadi. Ya. Itu kurang ingatnya Kenapa, tadi. Pak? Kurang ingat. Tadi Ibu bilang alif lam ciri bentuk 4. Ternyata begitu dicek alif lam bisa bentuk 3, bisa bentuk 4. Bisa bentuk 4. Nah, karena itu begitu kita melihat alif lam, Ibu Bapak, cara kerjanya bagaimana? Jangan langsung menyimpulkan itu bentuk berapa. Tetapi kalau gitu gimana dong?
Tetapi begitu melihat alif lam, tuh alif lam, nih ini kira-kira dia mengatakan ini pilihlah satu di antara dua, yaitu pilihlah satu di antara dua, maksudnya satu atau dua, apa aku atau dia. Nah, begini nih, tuh. Ngelihatnya begini. Jadi bentuk 3 itu ya. Jangan nyimpulin dulu, gitu. Maksud saya ingin kita ini belum. Jangan nyimpulin buru-buru supaya jangan menyimpulkan. Ya, jangan menyimpulkan buru-buru supaya nanti tidak keliru gitu. Jadi saya ulangi lagi. Nah, begitu ada alif lam maka nih kayak begini nih cara kerjanya tadi 3 atau 4. Begitu juga yang lain ya. Begitu juga yang lain. Lain dalam arti nih. Yang dalam arti ini kan ada beberapa kata ya, ada beberapa kata yang juga kita lihat itu diawali dengan alif lam. Alif lam. Ada berapa kata situ yang diawali dengan alif lam? Yaitu alamin, alamin. Ada 2. Alhamdulillah, alamin. Alamin. Nih dia ada as-sholat. Oh ini iya. ada Assalam. Ada lagi nggak? Iya. Nah, ada al-alamin. Jadi begini caranya ya. Ya begini caranya. Nah, caranya gitu. Kira-kira dalam benak kita begini ya. Itu tadi ada alif lam, lalu gini ceritanya. Ditutup dulu ya. Nah, ditutup itu, tetapi sebagai kompensasinya kita sudah dapat dugaan. Ini bisa 3, bisa 4. Ini bisa 3, bisa 4. Sebagai pengganti dari alif lam itu tadi. Ini bisa 3, bisa 4. Gitu. Jangan langsung simpulkan. Ini 3, kenapa ada alif lam? Oh, entar dulu. Ini 4, kenapa kan ada alif lam? Oh, entar dulu. Tetapi gitu, kita sudah tahu bahwa ini bukan 1, bukan pula 2, bukan pula 5, karena alif lam. Kalau begitu berapa? 3 atau 4. Nah, barulah sesudah itu, kita memantapkan lagi. Nah, mari kita lihat sekarang. Dulu kalau bentuk 4 kita kenali dengan apa? Alif di urutan kedua. Mari kita lihat. Apakah hamd itu urutan keduanya alif? Enggak. Bukan. Berarti hamd itu bukan bentuk 4. Kira-kira begitu cara ininya, cara kerja orang awamnya. Berarti hamd itu bukan bentuk 4. Lalu kita lanjut berikutnya. Apakah alam itu huruf keduanya alif? Bukan. Iya. Alam, ain. Ain lam. Ain lam. Alif. Ya mungkin alif. kan begitu. Ya mungkin bentuk 4 kan gitu. Apakah di as-sholat sesudah shod itu alif? Iya. Ya? Iya. Ini mah pengenalan huruf nih. Salah ya. Sholat. Sesudah shod huruf apa? Lam. Ah, berarti itu bukan 4. Assalam sesudah sin ada? Lam. Sesudah sin ada lam. Iya, itu berarti bukan bentuk 4 gitu. Jadi ceritanya. Iya. Oke ya. Gitu. Alamin nanti kita tinggal cek lagi. Tapi itu secara gampang pertama untuk memudahkan kita mengenali bentuk. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat soal kalau kita sudah tahu itu bentuk 3, lalu implikasi terhadap pemahaman bagaimana? Makna dasarnya apa, Bu En? Bu En? Suara burungnya yang jawab. Bu En. Iya, Pak. Apa makna dasarnya? Alhamdulillah.
Puji. Iya. Pujian. Kalau dia kemudian kita sadari itu adalah bentuk 3, maka bermodal pujian bisa jadi kalau modalnya puji, ya, modalnya puji, lalu kita pahami itu adalah bentuk 3, maka maknanya bisa menjadi Pujian. 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 Maha segala Memuji. kata yang berkaitan dengan sifat Allah. jadi apa maknanya? Pujian, Pak. Pujian gitu. Pujian. Maknanya menjadi pujian. Oke. Coba jadinya Bu En bagaimana? Pujian bagi Allah, Iya. Tuhan semesta alam, seluruh sekalian alam. Iya, bagus. Alam, ya. Baik, kita lanjutkan. Nggak apa-apa ya nanti Ibu mengatakan apa tadi segala ya. Tapi mohon dicari itu ilmunya, jangan berhenti sampai di situ gitu. Iya. Ya, cari itu nanti. Apa kira-kira penjelasan sederhananya kok ada segala begitu. Nanti Ibu biar tambah mantap ilmunya. Aduh, beri amat tuh burung. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan Bu Firyanti. Ya. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Keberkahan dan keselamatan untuk junjungan kami Muhammad. Iya, baik. Dari mana dipahami ada makna keberkahan? Wassalatu. Sholat itu bukannya artinya sholat. Ya, wassalatu bisa juga bentuk doa atau keberkahan. Cirinya apa untuk memahami itu bermakna doa atau keberkahan? Ada apa namanya? Tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Baik, terima kasih. Ibu-ibu yang lain, bagaimana ilmunya? Untuk memahami as-sholah di situ bermakna keberkahan. Kalau beda arti boleh, Pak? Entar dulu. Nanti dulu. Kalau enggak ada misalnya begitu, nanti kita baru pindah ke yang lain. Enggak ada begitu? Keberkahan. Ada, tiada. Keberkahan, keselamatan, Pak. As-sholah itu artinya keselamatan, Bu? Ya. Wassalam yang keselamatan. Wassalam yang keselamatan. Wassalam keberkahan. Doa. Keberkahan, semoga keberkahan dan keselamatan. Ya. Yang lain ada itu untuk melandasi pemahaman bahwa as-sholah di situ bukan berarti sholat, tapi bermakna keberkahan gitu. Nah, baik, kalau tidak, mari kita buka buku kita, ibu-ibu. Semoga keberkahan dan keselamatan bagi. Ya. Kita buka buku kita halaman ya. Pelajaran 4. Buku apa, Pak? Buku 1. Buku Bahasa Arab Qurani 1 ya. Buku 1. Iya, buku 1. Buku 1. Yang Tanmiyatul Mufrodat nomor 3. Oh. Yang hayya ala sholah. Jadi as-sholah yang bermakna sholat pun Bu Firyanti ada tak marbutohnya juga gitu. As-sholah yang bermakna menjadi imam pun ada tak marbutohnya. As-sholah yang bermakna keberkahan pun ada tak marbutohnya. Sehingga dengan demikian
kita memahami dia dalam arti sholat sembahyang, dalam arti menjadi imam sholat, dalam arti doa, dalam arti keberkahan, tidak berpegang pada keberadaan tak marbutoh. Tetapi apa ilmunya dulu, Bu Dian dan teman-teman yang lain? Tergantung pada apa? Tergantung pada dinding kamar. Pada ciri-cirinya. Pada ciri-cirinya. Apa saja cirinya, Bu Sri Lestari? Sebentar, Pak. Kalau dia berarti sholat, berarti cirinya ini. Yang pasti tadi bukan kamar butoh ya, karena semua muncul ya. Yang berarti menjadi imam, cirinya ini. Sholabi pemimpin, imam. Sholabina menjadi imam. Ya, mana ya catatanku? Apa jadinya? Yang apa? Sholabina, yang sholabina menjadi imam. Iya itu, biar ada kesimpulan kita, bagaimana mencirikan yang bermakna sholat, yang menjadi pemimpin sholat, berdoa, memberikan keberkahan gitu. Catatannya. Ada? Gimana ilmunya? Ya, ala di belakangnya. Iya, gimana? Ngungkapinnya gimana jadinya? Dek, ada panggilan gini gimana? Titik. Aku lagi ini. Ada? Ya, Belum ketemu Pak Guru. Cuma Oke, baik. Sholabina aja yang tahu. Jadi begini, rumuskannya begini jadinya. Rumusannya begini. Tergantung pada apa gitu dulu. Ilmunya tergantung pada pasangan kata yang mengikutinya. Pasangan kata yang mengikutinya. Tergantung pada pasangan kata yang mengikutinya. Kalau diikuti fi, itu bermakna sholat. Kalau diikuti bi, itu bermakna menjadi imam. Kalau diikuti ala, itu yang bermakna berdoa untuk atau memberi keberkahan. Iya. Ya, mana ada mana doa dan berarti keberkahan. Sholat ya, Pak Guru. Diikuti fi berarti sholat, diikuti bi berarti pemimpin, imam. Iya. Dan kalau ala berkah itu atau doa. Berarti berkah atau doa. Iya, baik. Ya, orang sebelah doang itu yang bunyi. Ya. Dengan demikian, dari itu mana kata yang muncul sebagai penanda? Allah. Itu dia kan ada as-sholatu wassalamu ala. Ya, Allah Sayyidina. Maka tanda itulah yang membantu kita untuk memahami as-sholah di sini artinya keberkahan. Oke, bagaimana jadinya Bu Firyanti? Keberkahan dan keselamatan untuk junjungan kami Nabi Muhammad. Iya, bagus. Ini konteksnya berdoa, apa konteksnya informasi? Berdoa juga bisa.
Oke. Kalau berdoa juga bisa, berarti informasi juga bisa. Iya. Kalau ini informasi kepada siapa? Berarti bukan informasi Pak Guru. Kalau bukan informasi, berarti ini konteksnya doa. Oke. Orang Indonesia, bahasa Indonesia, kalau berdoa biasanya ada ungkapan apa? Semoga. Ada semoga di depan. Iya. Semoga kalau begitu keberkahan maka bagaimana jadinya? Semoga keberkahan dan keselamatan untuk junjungan kami Nabi Muhammad. Iya, bagus. Terima kasih Bu Firyanti. Oke, berikutnya Bu Min yang baris ketiga. Mikrofonnya diaktifkan Bu Min. Oh, udah Pak ya? Iya, sekarang udah terdengar. Silakan. Udah pintar sekarang Bu Min. Matiin, hidupin mikrofon. Tadi ada telepon aja saya nggak berani ngutik, takut hilang. Iya. Oke, silakan. Yang baris yang ketiga, Bu. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya. Dan Allah wa ala dan di atas Allah bingung Pak. Ini aja Bu. Ibu ucapkan aja semua kata yang ada dalam pikiran Ibu gitu. Melihat ini ucapkan yang tadi kan pada posisi awal saya pernah sampai pada begini, tawaran kan tadi begini. Ayo ibu-ibu, kalau ada kata yang belum dipahami silahkan disampaikan. Nah, pada posisi itu kan Ibu tidak menyampaikan sesuatu apapun. Berarti kan pemahaman saya pada tahap itu Ibu merasa sudah tahu makna semua kata yang ada pada slide ini. Ibu tidak usah berpretensi, berkeinginan benar atau tidak. Jadi biar terasa ringan, apapun yang ada dalam pikiran Ibu itu disampaikan aja gitu. Nah, Allah dan di atas tanya gitu Pak ya. Ya nggak apa-apa Bu. Ibu pokoknya saya senang pokoknya Ibu mau ngomong aja gitu. Itu udah hebat Ibu bisa bilang begitu. Paling tidak ini kan karir belajar Ibu sudah lebih bagus daripada diem aja. Kalau soal senang mungkin Ibu lebih senang diam ya. Tapi kalau dalam konteks kita ini ya kesenangan itu juga kita bagi kepada orang lain dengan cara apa, kita dengarkan Ibu pahamnya apa gitu. Nanti dari apa yang Ibu bisa ungkapkan itu kita bisa belajar sesuatu gitu. Silakan Ibu. Dan atas Allah dan atas Allah ini jangan-jangan Ibu lupa karena saya tanya ya. Tadi sih sebenarnya Ibu udah ingat semua ya, tapi karena saya nanya Ibu jadi lupa ya. Iya Bu Min ya. Saya akan jadi virus nih.
Ada Pak Guru mah virus, Pak Guru. Orang udah pintar-pintar gitu, udah ingat semua di luar kepala. Gara-gara Pak Guru nanya menjadi lupa semua. Baik ibu-ibu, bapak lagi. Ibu-ibu yang lain kalau ada yang mau berbagi untuk baris yang ketiga ini silahkan. Ibu mungkin Bu Mimi ya, mungkin Bu Sri Sumarsih, apa Bu Sri Lestari, apa Bu Itoh. Tadi sudah ambil bagian Bu En dan Bu Firyanti. Silahkan yang baris ketiga siapa yang berkenan berbagi bersama kita. Ya Pak. Ya silakan Bu Sri Lestari ya. Ya yang lain nanti akan ada tawaran untuk kesempatan berikutnya. Silakan Bu Sri Lestari. Wa ala alihi washabihi asmain. Iya. Beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau, Pak. Iya, bagus. Coba kita bahas perpotong, Bu. Potongan pertama apa? Wa ala itu kan dari penjelasan dari yang pertama Nabi Muhammad ya Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'ala alihi gitu kan. Ba'ala alihi gitu kan beserta seluruh, al itu kan keluarga Pak ya. Hi kan keluarga beliau itu Pak. Al itu kan keluarga Pak, al. Oke, saya bisa masuk? Ya. Saya bisa masuk diskusinya? Iya. Ya, baik. Ya, Pak. Potongan pertama apa, Bu? Wa'ala itu berartinya kan beserta. Wa'ala beserta gitu? Dan beserta. Ya, gimana? Dan beserta. Iya, baik. Dan beserta. Seluruh keluarga beliau. Sebentar ya. Seluruh keluarga dan sahabat beliau, Pak. Iya, sebentar ya. Dan... Iya. Beserta, oke, itu potongan pertama ya. Wa'ala itu bermakna dan beserta. Baik. Terus alihi seluruh keluarga beliau, Pak. Alihi apa alihi? Alihi itu kan al itu kan keluarga, Pak. Keluarga. Terus? Nabi Muhammad SAW. Jadi alihi apa, Bu? Saya mau tulis alihi apa, Bu? Alihi al itu keluarganya. Hi itu kan Nabi Muhammad. Iya, bagus. Saya tulis apa nih, Bu? Saya udah tulis tadi polongan pertama wa'ala dan beserta. Alihi saya tulis apa, Bu? Sini seluruh kan asmain kan di belakang Pak, yang kan kalau untuk ininya kan di depan ya, untuk penegasannya itu apa enakannya gitu kan seluruh keluarga, jadi alihi gitu kan seluruh keluarga beliau, seluruh keluarga dan sahabat beliau gitu Pak. Nah, maaf ya, saya karena nulisnya nggak pakai pulpen jadi agak lama. Iya. Potongan kedua alihi apa maknanya alihi? Alihi keluarga beliau, Pak. Iya, baik ya, keluarga beliau. Keluarga beliau. Baik, sekarang kita ke potongan ketiga. Wasohbihi sahabatnya. Iya. Wasohbihi apa? Sahabatnya, Pak. Ya. Wasohbihi pemahaman Ibu itu berapa kata itu? Wasohbihi. Wasohbihi 2 Pak. 2 3 ya Pak. 2 apa 3? Kita kunci di mana? 2 apa 3? Wa dan sobih. Wa dan sobih dan hi. Ya. Jadi berapa, Bu? Dan 3 Pak. 3 ya. Berarti apa maknanya wasohbihi? Dan sahabatnya. Iya, dan sahabatnya. Ya, oke. Dan semuanya. Sahabatnya. Asmain. Terus yang terakhir, potongan terakhir? Asmain semuanya, Pak. Semuanya, baik. Ya. Iya. Nah, ini ya, kan double Pak. Itunya. Iya, baik. Nah, baik, mari kita lihat, Bu. Yang pertama ini Ibu yang berarti beliau, yang mana tadi yang berarti beliau? Berapa kali Ibu menemukan hi di dalam potongan tersebut? Ada 2, Pak.
Dua. Ada dua. Tapi yang pertama Ibu pahami beliau, yang kedua dipahami-nya, begitu. Iya. Nah, oke, bagus ya, bagus. Baik, berikutnya. Naik apa? Wa'ala tadi bermakna dan beserta ya. Nah, beserta ya. Baik. Tadi Ibu masih ingat yang kalimat baris yang kedua tadi apa maknanya? Yang mana? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ingat tadi apa? Dari Bu Firyanti tadi? Semoga keberkahan dan keselamatan bagi pimpinan, bagi Nabi Muhammad SAW. Bagus ya. Bu Firyanti tadi Ibu pakai bagi enggak, Bu? Enggak. Enggak. Bu Firyanti? Salah ya, Pak? Enggak. Ini bukan salah benar, ini bukan itu. Jadi nanti belajar bahasa itu jangan kayak belajar matematika ya. Belajar matematika 3 tambah 2 ya 4. Tapi kalau belajar bahasa, kita sama Anda bukan berarti kita terlambat. Boleh gitu ya. Oke, karena Bu Firyanti kita sulit untuk konfirmasi. Coba Bu ini dulu dari versi Bu Sri boleh. Ini yang baris kedua apa maknanya? Yang mana Pak? Maaf Pak Guru, tadi saya mute karena tadi saya ke toilet. Jadi tadi keberkahan, semoga keberkahan dan keselamatan untuk junjungan kami Nabi Muhammad. Iya, baik. Coba Bu Sri Lestari diulang. Dan keberkahan dan keselamatan untuk junjungan kami Nabi Muhammad. Iya, baik. Ada nggak di situ antara yang ada di kalimat kedua, baris kedua maksudnya, baris kedua dan di baris ketiga, yang bahasa Arabnya sama tapi pemahamannya beda gitu. Adab ala ya Pak. Ala ya. Kalau di baris yang kedua, alanya dimaknai apa? Dinamai bagi. Ibu pakai versi sendiri ya. Baiklah. Ini tadi kan. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau versi Bu Firyanti, ala ini untuk. Ya, kalau versi Bu Firyanti untuk. Tapi kalau versi Ibu, ala ini bagi, nggak apa-apa. Saya itu biar Ibu nggak terlalu banyak yang dipikirkan. Saya pakai ala ini artinya bagi. Nah, baik. Tuh. Kalau di baris ketiga, ala Ibu pahami apa? Beserta ya tadi Pak. Beserta, baik. Ibu, antara kata dan beserta itu sinonim enggak? Sama Pak. Iya. Berarti kata alanya itu Ibu belum pahamkan itu di baris ketiga. Uaknya Ibu pahamkan, Ibu pahami menjadi dan beserta, gitu ya. Alanya belum. Iya. Gitu. Silahkan dipakai, boleh pakai versi Ibu sendiri, boleh juga kalau ingin kompak pakai versi yang tadi dari Bu Firyanti. Gitu. Untuk ya Pak, dan untuk ya Pak. Ya, Bu Firyanti tadi pakainya untuk. Ya. Dan untuk keluarga, beliau dan sahabatnya semuanya Pak. Iya, baik. Kalau bahasa Indonesianya saja secara keseluruhan bagaimana jadinya? Keluarga. Dan keluarga beliau dan sahabatnya semuanya. Iya, bagus. Terima kasih, Bu. Kalau yang lain ada yang berbeda dengan Bu Sri Lestari? Mengungkapkan pemahamannya? Untuk ada semua Pak. Ya, coba Bu Sri Sumarsi, silakan. Dan untuk keluarganya dan sahabatnya semua. Iya, bagus. Ibu memang cantik, dandannya banyak.
Loh, apanya? Dandannya banyak. Oh. Dan untuk keluarganya dan sahabatnya, gitu. Dandannya jadi banyak gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Sri Sumarsi. Ada lagi yang lain? Saya coba Pak Guru. Silakan. Untuk seluruh keluarga dan sahabatnya. Iya, bagus. Yang lain? Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan berikutnya. Itulah ibu-ibu semua apa yang kita lanjutkan berikutnya. Belum dibayar itu. Huh? Kita akan lanjutkan sekarang ke slide yang kedua. Sesudah tadi kita bahas, ada beberapa hal yang kita coba ingat-ingat kembali dari slide kita yang pertama. Kita mengulang, menegaskan kembali bagaimana memahami makna bukan penegasan tapi makna jamak ya. Memahami jamak dalam bahasa Arab kita ungkapkan. Kemudian tadi kita menyebut makna kata yang berbeda karena beda kata yang mengikutinya. Nah, kemudian ada tadi kata yang memungkinkan memang dalam satu konteks maknanya ini, di dalam konteks yang lain maknanya ini. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Sudah kita baca bersama tadi, tapi mungkin untuk memantapkan lagi silahkan dibaca dalam hati. Kalau ada yang belum dipahami, ya, kalau ada yang dipahami, maka boleh kita diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Silahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita lanjutkan ke sesi berbagi pemahaman. Nas'aluka, Pak. Pak, nas'aluka. Sesungguhnya. Naik motor itu. Ada ibu-ibu sekalian? Ada Pak, nas'aluka. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Fidin. Iya, baik. Terus ada lagi yang lain? Wajiyadatan. Iya, baik. Terus? Sudah itu saja? Indah, Pak. Indah. Iya, baik.
Ketika ya, Bunda. Ketika berwudu. Iya. Makfirah, Pak. Iya, baik. Fidin. Udah, tadi sudah ditandain, udah? Fidin. Iya, tadi sudah ditandain, sudah ditandain. Kak, tolong ambilin penghapus dong, Kak, nomor-nomor. Sudah? Ada 4 ya? Ada 4? 5, Pak. 2, 5. Ya, baik. 5. Baik, baik. Mari kita bahas apa yang tadi sudah diajukan. Kita mulai dari kata magfirah. Ini mungkin ya, mungkin ini bisa. Dari kata apa, Ibu-ibu? Magfirah. Dari kata Istighfar magfirah. ya, Pak. Coba diprediksi 3 huruf dasarnya apa? Gofaro. Gofaro. Ya, ada ghin, ada fa, dan ada ro. Ada ghin, ada fa, dan ro. Kan ada banyak kata dalam bahasa Arab yang makna yang kita kenal, yang kita kuasai atau kita pahami dengan 3 huruf tersebut. Ada gofur, ada apa lagi? Gofar. Ada gofar. Itu. Baik. Siapa tadi yang punya kendala memahami wa magfirah? Saya, Pak. Iya. Kalau dengar kata gofur, igfir, atau astagfir gitu. Apa yang Ibu ingat kalau dengar itu? Hah? Istighfar ya, Pak ya. Iya. Minta ampun gitu. Iya, bagus. Itu kalau ada kata minta ampun ya, kalau ada kata minta ampun. Kalau Ibu pilih satu yang paling penting untuk dimahami yang mana? Minta apa ampunnya? Ampun ya, Pak. Iya, bagus. Nah, coba sekarang Ibu lihat itu. Magfirah ini kira-kira bentuk berapa? Magfirah. Tadi udah dapat ya makna dasar yang itu membantu yaitu ampun gitu ya. Ampun gitu. Kira-kira gitu. Ini bentuk berapa ini magfirah ini? Magfirah bentuk 2 ya. Bentuk 2. Apa cirinya itu bentuk 2? Bentuk 2 itu namanya apa, Bu? Bu Sri? Iya, mudore ya. Iya, mudore ya, masih mudore ya. Maaf. Salah. Ibu pertama kali dengar mudore dulu dari siapa, Bu Sri? Dari siapa-siapa. Begitu melekat dalam ingatan Ibu ya. Ada ciri mudori di situ? Nggak ada ya. Nah, kalau gitu ada, sebaiknya tahan diri kalau tidak ada gitu. Bukan soal benar nggak nih mudhari ya, soal benar apa enggak mah soal lain lah, tetapi soal bahwa Ibu komitmen dengan ilmu yang Ibu miliki. Gitu. Iya, Pak. Nah, kalau bukan bentuk 2 berarti kan masih ada berapa? Masih ada 4 alternatif. Nah, masih ada 4 alternatif. Kira-kira mana itu dari 4 yang tersisa yang bisa menjadi tadi bahwa ini bentuk berapa? Master ya. Ampunan ya Pak, master Pak. Wah, Ibu pinter banget dah. Saya belum nyampe ke situ. Jadi kadang-kadang problem saya dengan Bu Sri Lestari itu di tingkat kecepatan ya. Saya baru ke 2 langkah, Ibu sudah sampai langkah ketiga. Tapi kadang-kadang karena Ibu terlalu cepat ketiga, Ibu bingung. Ini Pak Guru di mana sehingga saya
Padahal gitu. Ini Pak Guru di mana ini? Aduh. Ibaratnya kalau naik motor Ibu kencang betul itunya. Gitu, kencang betul kayaknya. Jalan kaki aja deh, Pak. Saya bilang, "Ayo Bu, kita mau main ke rumah Bu Dian di Tangerang," gitu. Saya baru sampai ini Ibu udah ancang. Begitu sampai depan, "Nah, Ibu kemana nih? Pak Guru ketinggalan." Udah nyampe. Gitu, udah nyampe gitu ya. Itu ya, Bu. Tapi nanti begitu besok saya mau pergi ke rumah Bu Dian, Pak Guru. Monggo, silakan. Nah, itu seringnya begitu. Lewat mana ya? Padahal kemarin cepat banget. Jadi begitu ya, Bu Sri Lestari, cara kita menemukan nanti soal menghadapi kata-kata yang kita anggap baru. Itu tadi kita prediksi 3 huruf dasarnya, lalu kita coba cari-cari lah gitu ya, cari-cari. Kalau nggak ketemu ya kita diskusikan. Maghfirah ada, ghafaro ada, istaghfaro, itu ada ampun. Oh, modalnya ampun ya. Ampun. Ini bentuk berapa? Oh, ini bentuk 3. Bentuk 3 itu masdar, kata kerja yang dibendakan. Berarti bisa bermakna kalau kata kerja berarti mengampuni, kalau kata benda berarti ampunan, begitu ya. Seperti kalau makan, makanan, kalau berpikir, pikiran, kalau berkata, perkataan. Oke, begitu ya. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu-ibu, dalam banyak kesempatan apa yang saya lakukan sebenarnya adalah bukan menerjemahkan apa yang ditanyakan, karena dalam pemahaman saya, Ibu, Ibu sekalian, itu artinya mah sudah pernah dikasih. Kapan Pak Guru? Itu yang ada di kamus itu. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa mengingat ya? Bagaimana supaya kita bisa mengingat dan ada strategi yang kita bisa pelajari seumpama nanti kita menghadapi kondisi yang sama. Nah, untuk indah kita bisa lari ke sini dulu. Ada kata qobla yang tadi tidak ditanyakan. Kemudian ada ba'da yang juga tidak ditanyakan. Jadi itu kayak runtutan peristiwa nih. Bagus ini doa ini. Nah, di sini ada qobla, sini ada qobla. Di sini ada ba'da. Di tengah-tengahnya ada indah, gitu. Nah, sekarang misalnya kita ambil kata kuncinya adalah belajar. Kata kuncinya apa? Belajar. Nah, jadi kita dengan ilustrasi ini kita bisa pakai ini, ya. Kita bisa pakai ini. Tuh. Ada sebelum belajar, ada setelah belajar, gitu ya. Sedang. Ya, ada gitu ya. Lalu di tengah-tengahnya itu apa istilahnya untuk kita? Sedang. Ya, baik gitu. Sedang kata kita. Ya, qobla itu sebelum, qoblal maut berarti sebelum mati, kemudian ba'dal maut setelah mati, berarti indal maut saat sedang. Ya, saat. Ya, saat, sedang. Apalagi ungkapan lain, bolehlah kita kreasi. Yang di sini letak enaknya kita bagaimana. Kira-kira apa ungkapan lain? Sedang, saat, apa lagi? Sakratul maut. Ibu, bukan. Ini lagi ngomongin indah nih. Lagi ngomongin sedang. Bahasa Indonesianya apa aja istilah yang semakna dengan sedang? Tadi kan sedang, saat, apa lagi? Ketika, boleh gak, Pak? Ketika, boleh aja, Bu Dian, boleh aja. Apalagi zaman demokrasi dan di kelas ini tidak ada Pak Jokowi, boleh aja gitu. Tapi nanti kalau di Pak Jokowi hati-hati nanti dibully sama buzzer, Pak. Masuk penjara, penjara itu. Gitu ya, itu untuk indah. Jadi nanti itu yang kita sebut bahwa untuk memahami sebuah kata nanti ketika kita ketemu ini apa ya, itu jangan fokus ke kata itu saja. Nah, kita bisa main, bisa maju mundur, bisa
geol-geol kanan kiri. Bermain kata. Nah, gitu dia. Baik, mari kita lanjutkan berikutnya. Yang fiddin berikutnya, ada berapa yang punya kendala dengan fiddin? Tadi sih ada 2 ya yang saya dengar. Yang punya kendala di fiddin. Ada Bu En, satu lagi Bu Min yang saya dengar. Betul Bu Min? Nggak terdengar suaranya Bu Min. Mungkin Bu En, betul Bu En? Pak, iya Pak. Tadi saya itu ikutnya. Iya. Itu masih terkendala memahami fiddin Bu Min? Fiddin. Iya. Taunya agama ya Pak? Ya udah, itu artinya udah tahu itu artinya Ibu. Bu En. Fiddin agama. Bu En masih terkendala fiddin? Masih tahu. Masih. Fiddin. Ya. Tadi Bu Min bilang apa tadi? Agama. Oke. Yang agama itu kira-kira ya, agama itu Bu En kira-kira ya. Di fi-nya apa di adinnya? Dinnya. Iya. Kalau adin itu agama, fi-nya apa? Fi-nya di. Iya, oke, udah itu kan gampang ya. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya ke Bu Sri Sumarsi. Ya Pak. Ya. Ilmu apa ilmu? Paham kan ilmu Pengetahuan. ya? Iya, baik. Ya. Ibu kalau ada nanya nih, kalau nanya, Ibu belajar untuk apa sih? Gitu. Titik-titik pengetahuan. Ya. Coba kira-kira titiknya ilmu. apa? Ya kan ilmu kan pengetahuan ya. Iya. Ya, yang belum kan ziyadah nih, titik-titik dulu kan kita pernah dulu punya strategi kalau ada kata yang belum dipahami titik-titikin dulu. Ibu sudah tahu al-ilmu itu pengetahuan. Jadi ziyadahnya dititik-titikin dulu gitu. Saya nggak nanya itu. Saya nanya nas'aluka. Yang ziyadah tadi siapa? Nggak tahu. Oke, kalau gitu aman posisinya. Baik. Tadi saya itu salah menandai tadi ziyadah, saya pikir karena hitungannya ada 5. Baik, alhamdulillah nas'aluka. Oke. Ya. Nas'aluka dugaan Ibu itu 1 apa lebih dari 1? 2. Oke, bagus ya. Yang kendalanya di 1 apa di 2? Di 1. Iya. Kalau yang 2 apa? Ini domir K. Iya, bagus. Apa maknanya? Domir engkau. Iya, bagus. Berarti yang belum adalah ungkapan nas'alu. Iya, bagus. Coba diprediksi 3 huruf dasarnya apa di situ? Sa'alu. Huruf apa? Sa'alu. Sa'alu. Huruf apa? Ain, hamzah. Terus? La. 2, baru 2 nyebutnya. Iya, sa'alu. Mintanya 3. Iya. Huruf apa pertama? Sa apa sin gitu. Gimana itu? Oh, sin. Nyebutnya. Sin. Ya, sin. Terus? Hamzah. Iya. Sama la. Iya, baik. Nah, sekarang kita main, tadi kata Bu Firyati, kita main kata-kata. Coba kalau jadi ya, kalau jadi itu ya, kalau jadi Latin ya, kalau jadi Latin gitu ya, kalau jadi Latin gitu, akan jadi huruf apa? Sa'alu. Sa'aluka. Huruf bukan. Ibu paham kan maksud saya kalau bilang huruf Latin? Tadi kan huruf Arabnya sin, hamzah, lam. Kalau ini kita bayangkan jadi huruf Latin akan muncul huruf apa? Huruf bahasa Indonesia gitu Pak? Ya betul ya bahasa Indonesia. Saya sih nyebutnya Latin karena bahasa Indonesia tuh nggak punya huruf sendiri, minjem punya Latin. Jadi bilangnya huruf Latin gitu. Ya huruf Indonesianya. Sa. Ada huruf sa di huruf sa di Indonesia. S gitu ya. Iya, S. S terus A. Iya, terus La. Iya. Sal. Nah. Asal. Gitu. Oke, baik. Sal. Itu udah modal ya.
Tapi nggak punya kan kita bahasa Indonesia kata sal? Iya. Coba tambahkan satu huruf setelah S, kira-kira apa? Setelah S. Iya. Satu huruf aja. Soal. Nah, udah dapet tuh. Apa? Soal kamu, soal engkau. Baik ya, soal. Udah dapet ya. Tuh, baik. Ada nun di awal. Iya. Ada nun di awal, indikasi apa? Ada nun di awal, ada nun di awal ini. Itu bukan domir ya, Pak? Soal lain mah, entarlah. Tapi kalau ada nun di awal, ini soal spontanitas saja. Kalau ada nun di awal, Ibu ingatnya apa? Nggak ada ingat apa-apa, Oke, Pak. Boleh nggak tahu? Ibu-ibu yang lain kalau ada nun di awal, ingatnya apa? Satu. Ada nun di awal, ingatnya apa? Mudori. Nah, terus apa lagi yang diingat? Ada nun di awal. Ada nun di awal. Bentuk satu. Oke, bentuk satu. Ada yang mengatakan bentuk satu. Bentuk dua. Ada yang katakan mudori. Ada yang mengatakan bentuk dua. Apalagi kalau ada nun di awal? Bentuk Nun di dua. awal. Oke, ada yang mengatakan bentuk dua. Apalagi yang diingat? Bentuk dua. Sudah? Habis? Bentuk dua. Ya, bentuk bagus. Di antara yang bermanfaat untuk kita ingat kalau ada nun adalah ada makna kami. Ya, gitu. Nah, sekarang tinggal digabung nih, coba nih sekarang bagaimana jadinya? Kami soal kamu. Iya, baik. Kami soal, apa sinonimnya soal? Soal salah. Udah dapat soalnya belum gitu? Apalagi soal? Pertanyaan. Bu Sri dulu ya. Nanti kalau Bu Masalah. Srinya. Ntar dulu. Ini Bu Sri Sumarsih dulu. Ya, ya. Apa Bu? Kalau soal sinonimnya? Masalah. Apalagi? Pertanyaan. Iya, bagus. Tanya gitu ya. Nah, oke. Kami bertanya kepadamu. Iya. Oke, baik. Nah, baik. Sekarang udah ketemu ya. Itu dulu modalnya. Nanti Ibu akan menemukan sendiri, akan terbuka sekarang. Udah ketemu. Coba sekarang rangkai dari awal, dari Allahumma sampai Fiddin. Modalnya sudah ada. Bagaimana kira-kira jadinya? Ya Allah, sesungguhnya kami bertanya kepadamu keselamatan agama. Iya, bagus. Kira-kira maksudnya nanya di sini nanya kepada Allah maksudnya apa? Bukan kepada Allah, kepadamu. Iya, mu-nya siapa? Mu-nya siapa? Iya. K-nya engkau. Iya. Engkau-nya siapa? Iya. Siapa? Ya Allah, sesungguhnya kami menanya. Berarti K-nya bukan kamu ya, Pak? Enggak, Ibu, jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau kalimatnya begitu, ya Allah, kan tadi begitu. Ya Allah, kami bertanya kepada Engkau. Engkau-nya siapa? Tuhan. Allah. Iya, kepada Engkau Tuhan. Iya, bagus, udah begitu. Itu aja dulu, jangan terlalu banyak. Ini kan soalnya kan orang lambat ini berpikirnya, saya lambat ini gitu ya. Nah, lalu kita coba mantapkan dulu. Apa maksudnya ketika bertanya, ya Allah, kami bertanya kepada Engkau keselamatan dalam agama. Sama kira-kira Ibu kan punya asisten rumah tangga. Ini ya, saya ilustrasikan begitu ya. Asisten rumah tangga Ibu pada waktu bulan berganti, begini ngomongnya ke Ibu. Ibu, gaji bulan Oktober sudah turun apa belum? Itu nanya enggak dia? Nanya. Benar enggak itu maksudnya cuman bertanya? Apa ya? Menurut Ibu benar enggak cuma nanya gitu? Ya, apa ya? Secara halus ya. Iya, tapi maksudnya apa sebenarnya? Minta secara halus. Itu dia, Bu. Pinter Ibu. Ya. Itu, Bu. Gitu. Bisa diikuti nggak? Bisa diikuti nggak? Ya, jadi ya Allah sesungguhnya
Kami bertanya kepadamu keselamatan dalam agama. Nah, oh iya begitu. Atau bisa kayak tadi yang Ibu, pemahaman Ibu dari cerita dengan asisten itu. Kami meminta secara halus kepada engkau gitu. Atau nggak usah pakai secara halus lah, pokoknya minta aja kan bisa begitu. Gitu. Jadi nas'alu ini dari dialog kita bersama Bu Sri bisa bermakna bertanya, bisa bermakna meminta. Gitu. Tapi dengan catatan tadi ya. Ya, mohon. Ya itu mah bisa aja mah. Kalau soal bisa sama saya mah, saya udah bilang bahwa yang menemani Ibu Bapak di kelas ini bukan Jokowi. Kalau minta RU Ciptakernya dibatalkan, bisa batalkan. Itu mah saya mah. Kalau presidennya Pak Erta. Iya, kalau presidennya saya. Minta supaya pilkada ditunda karena takut corona, bisa saya batalkan. Kalau soal bisa, silahkan aja. Gitu ya. Jadi tadi bertanya, tadi meminta, tadi memohon, apalagi? Ayo. Boleh, yang lain. Sudah? Sudah, Pak, cukup. Oke, baik. Dengan demikian, maka untuk hari ini, betul ya, jam berapa nih di perangkat? 2:30. Iya. Ya, berarti untuk hari ini kajian kita sampai di situ. Ya, nanti kita lanjutkan pekan depan dengan kajian-kajian selanjutnya. Demikian, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Bapak-bapak lagi kebiasaan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.